Usai makan siang bersama keluarga barunya, Saki mengajak Ayla berbelanja kebutuhan. Awalnya Ayla menolak karena tidak enak hati. Tapi, dibantu dorongan dari Kinan, akhirnya Ayla mau ikut Saki. Saki membawa Ayla dengan menaiki mobil kesayangannya yang sudah hampir 3 bulan tidak ia sentuh. Dari sekian banyak mobil yang terparkir, hanya Pajero Sport pilihannya. "Bang, kenapa abang jadi sopir angkot kalau emang abang anak orang kaya?" Ayla memberanikan diri bertanya selama dalam perjalanan. "Ya, saya sengaja emang jadi sopir angkot hanya untuk mencari keberadaan kamu. Sejak malam itu, saya diusir sama papa dan tidak diizinkan pulang sebelum saya temukan kamu. Jadi abang nyamar jadi sopir angkot." Saki mengangguk, bukan sekedar menyamar. Tapi karena untuk bertahan hidup juga. "Karena semua fasilitas papa cabut, saya hanya bawa sisa tabungan pribadi aja." Ayla mengangguk mengerti. Tidak lama, mobil memasuki kawasan pusat perbelanjaan ternama dan terbesar di ibu kota. Ayla tidak menyangka ia akan kembali datang ke sana. Dulu, saat dirinya bekerja menjadi babysitter, pernah diajak majikannya ke sana hanya untuk mengikuti sebuah ajang untuk anak asuhnya. Tidak banyak yang ia kunjungi, itu pun tidak lama. Ayla tidak begitu memperhatikan tempat tersebut. "Ini beneran kita kesini?" tanya Ayla, matanya masih menelisik bangunan itu dari dalam mobil. "Ya, kenapa?" Saki menoleh pada Ayla. "Kenapa kesini? Barang-barang di sini mahal banget. Kenapa nggak mall biasa aja? Biasanya di sana banyak toko yang mengadakan diskon. Jika bisa beli dengan harga normal, kenapa masih cari yang modis?" tanya Saki sambil mengedikkan bahu. "Ayo turun." Saki lebih dulu disusul Ayla kemudian. Mereka berjalan berdampingan meski tidak ada sesi bergandengan tangan seperti pasangan muda pada umumnya. Tapi berjalan di samping Saki saja sudah membuat hati Ayla berdebar. Ini mall besar, banyak sekali pengunjung dari berbagai kalangan. Makanya tidak ada yang memperhatikan mereka dan itu membuat Ayla nyaman, tidak merasa terintimidasi. Saki membawa Ayla ke toko pakaian paling lengkap. Sengaja ia membeli beberapa setel pakaian yang agak longgar, mengantisipasi ketika nanti perut Ayla makin membesar. Soal fashion, Saki tidak ragu lagi. Ia bisa memilih pakaian mana yang cocok jika dipakai oleh ibu hamil namun masih terlihat modis. Tidak hanya pakaian santai dan rumahan, Saki juga membeli pakaian formal. Beberapa gaun mewah ia beli, sebagai persiapan jika suatu saat nanti Saki mengharuskan membawa Ayla ke acara tertentu. "Bang, ini udah banyak banget." Saki menghentikan langkahnya kemudian menoleh. "Kamu capek? Kita istirahat dulu sambil cari makan." "Kaki aku pegal," ucap Ayla meringis. "Ya ampun, maaf. Saya sampai tidak memperhatikan kondisimu. Ayo ikut saya," ucap Saki kemudian menarik pelan tangan Ayla menuju sebuah kafe. Karena Ayla merasa masih kenyang, jadi hanya memesan kentang goreng dan jus saja. Mereka berdua istirahat sejenak sebelum melanjutkan berbelanja. "Emang mau beli apa lagi?" "Ini udah banyak loh," ucap Ayla menunjuk beberapa paper bag di tangan Saki. "Masih harus beli sepatu, tas, pakaian dalam, dan juga kosmetik." Ayla melongo, Saki begitu santainya menyebut beberapa barang yang harus dibeli. "Haruskah semua itu?"
Tanya Ayla. Lah, emang kamu mau pakai baju tanpa daleman? Seketika Ayla menyilangkan kedua tangannya di dada. Saki jadi terkekeh melihatnya, ia menggeleng-gelengkan kepala merasa lucu dengan Ayla. Tanpa bisa menolak lagi karena semua Saki yang membayarnya, Ayla hanya menurut saja mengikuti kemana Saki pergi. Namun saat memasuki toko pakaian dalam, di situ Ayla mulai panik. Tunggu. Abang mau masuk juga? Saki mengangguk, iya. Jangan, biar aku aja. Abang tunggu di sini aja, biar aku yang masuk dan beli. Ini barang pribadi, abang gak boleh ikut. Saki mengalah, ia paham Ayla pasti malu. Baiklah, ini bawa kartunya. Beli yang banyak. Saki menyerahkan black card pada Ayla, dan ia menunggu dengan tenang di luar toko. Saking asyiknya belanja, sampai mereka tidak sadar begitu keluar dari pusat perbelanjaan, hari sudah gelap. Ya ampun, ini udah jam berapa? Udah gelap aja, lirih Ayla. Saki menatap jam di pergelangan tangannya. Di sana menunjukkan pukul 18.35, artinya sudah lewat waktu maghrib. Ayla yang biasa tidak pernah melewatkan waktu sholat kecuali saat berhalangan, menjadi gelisah, merasa memiliki hutang karena tidak sholat. Kemudian mereka mencari masjid terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib sebelum pulang. Sepanjang pulang, Ayla merenung, mengingat semua belanjaan yang Saki beli tadi. Ia sampai tidak bisa menghitung totalnya berapa, yang jelas lebih dari 20 juta. Uang sebanyak itu di kampungnya bisa membeli sepetak tanah. Tapi Saki hanya menghabiskannya dalam beberapa jam. Saya heran sama kamu. Kerjaan kamu itu bengong terus. Gak takut kesambet apa? Ayla menoleh sekilas kemudian kembali menatap jalanan. Aku cuma lagi mikir aja. Sayang banget yang sebanyak itu habis sekejap hanya buat belanja. Saki terkekeh pelan, jadi kamu masih mikirin itu? Ngapain kamu pikirin sih? Anggap aja lagi dapat rezeki nomplok yang jatuh dari langit. Ayla mendengus sebal, ya nggak bisa gitu dong. Uang abang habis puluhan juta dalam waktu singkat. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Memangnya membelikan kebutuhan istri itu bukan hal yang bermanfaat? Saki menoleh pada Ayla tapi tangannya masih fokus menyetir. Tapi sayang aja uangnya. Nyari uang segitu susah tahu, nyesel aja rasanya ngabisin uang sebanyak itu. Saki paham, ia juga pernah berada di titik terendah saat susahnya mencari rupiah di jalanan. Berkali-kali Ayla mengatakan itu, menyayangkan uangnya. Sesekali nggak apa-apa. Menyenangkan istri membelikan barang mewah bukan masalah. Ini juga merupakan pembayaran hutang saya karena tidak bisa memberikan uang mahar yang bagus. Hanya memberi seadanya, karena saat itu keadaan darurat. Saya juga belum bisa memberikan pernikahan yang terbaik untuk kamu. Saya yakin semua wanita pasti memiliki pernikahan impiannya. Tapi kamu harus menghapus cita-cita itu karena kesalahanku. Ayla merasa tersentuh dengan ungkapan hati Saki. Tapi ia sadar pernikahan mereka tidak lebih dari sekedar tanggung jawab dari Saki. Belum ada rasa cinta yang seharusnya ada dalam rumah tangga. Tapi mau bagaimana lagi, Ayla hanya bisa menerima kenyataan dan takdir ini. Ia tidak mengharapkan pernikahan sesungguhnya dengan Saki. Saya sudah minta orang buat urus pernikahan kita agar terdaftar di KUA.
Saya tidak mau anak saya lahir nanti tidak diakui oleh negara. Tapi jika pernikahan ini resmi, Abang akan kerepotan nantinya jika ingin menceraikan aku. Cekait. Mobil berhenti mendadak karena Ayla berucap demikian. Saki menoleh dan mental tajam Ayla. Siapa memangnya yang akan menceraikan kamu? Ayla menciut ditatap seperti itu. Ya itu karena kita tidak saling cinta kan? Pernikahan ini hanya untuk tanggung jawab. Memang pernikahan ini untuk tanggung jawab. Tapi tidak hanya sekedar tanggung jawab semata. Saya janji pernikahan hanya satu kali dalam hidup. Saya memang tidak bisa janji bisa cinta atau tidak sama kamu. Saya juga pernah bilang pada Bapak jika di tengah jalan kita tidak cocok, saya akan kembalikan kamu dengan cara baik-baik. Tapi saya juga akan berusaha untuk bisa menerima kamu dan juga mencintai kamu. Jadi kamu jangan berpikir aku akan menceraikanmu. Saki menghela nafas berat. Jadi, daripada memikirkan itu, lebih baik kamu berusaha untuk menerima pernikahan ini. Belajarlah untuk mencintaiku, dan aku pun akan melakukan hal yang sama denganmu. Kita akan berusaha semampu kita, sampai kita tidak sanggup lagi. Bagaimana? Di rumahnya kemarin, Ayla masih bisa tidur terpisah. Tapi mulai malam ini, keinginan itu sepertinya harus ia kubur selamanya. Karena mau tidak mau ia harus tidur dalam satu kamar bersama Saki. Bang, biar aku yang tidur di sofa. Abang tidur di kasur aja, ucap Ayla. Ia berjalan menghampiri Saki yang sedang duduk di sofa dengan memangku laptop. Saki mendonggak dan menatap Ayla. Kenapa tidur di sofa? Kamu lagi hamil, harus tidur di tempat nyaman, ucap Saki. Tapi kan, abang tidur di sana. Ayla menunjuk tempat tidur. Saki membuang nafas pelan kemudian menutup laptop dan menyimpannya di meja. Memangnya kasur saya kecil, sampai tidak muat ditiduri berdua? Saki yang sedang bersandar kemudian melipat kedua tangannya di depan dada. Maksudnya kita tidur berdua? Cicit Ayla. Lah, terus tidur sama siapa lagi? Sama satpam kompleks? Ayla menggeleng. Tapi kedua jari tangannya saling bertautan. Terlihat sekali jika Ayla sedang gugup, dan Saki menyadari perubahan ekspresi Ayla. Kamu tenang aja, saya tidak akan melakukan lebih. Kecuali kamu mau, kalau kamu mau ya, boleh. Kebetulan malam itu saya ingat-ingat lupa. Saya hanya ingat pas awal sama pas puncaknya aja, selebihnya saya lupa. Kalau mau ngulang, ya hayo. Ayla terjingkat spontan, ia mengibaskan tangannya tanda ia tidak setuju. Enggak. Kak, kalau mau sekedar tidur, boleh. Tapi kalau melakukan lebih, baiknya aku tidur di sofa aja. Saki mengulum senyum kemudian berdiri. Ayla, kamu tenang aja. Aku nggak akan sentuh kamu tanpa izin seperti dulu. Kali ini aku ingin melakukannya dengan sadar, ucap Saki. Tubuhnya condong ke depan, nafas Saki terasa menerpa wajahnya. Ayla semakin gugup apalagi berada sedekat ini dengan Saki. Aku tidur duluan. Ayla berlari kecil ke tempat tidur, kemudian ia naik dan menarik selimutnya menutupi hingga kepalanya. Hanya sebagian wajahnya saja yang terlihat. Saki menggeleng-gelengkan kepala kemudian ia juga ikut naik ke tempat tidur. Sebelumnya Ayla sudah memberi batasan dengan guling di tengahnya. Setelah mematikan lampu utama dan diganti dengan lampu tidur, Saki pun ikut menyusul ke alam tidur. Beberapa saat kemudian Ayla membuka matanya,
ternyata ia tadi hanya berpura-pura tidur. Perlahan menoleh ke belakang melihat Saki yang sedang terlelap menghadap ke arahnya. Melihat wajah tampan Saki yang tidur dengan damai, Ayla merasa ada kenyamanan tersendiri dalam hatinya. Ingin rasanya ia mengelus rahang Saki yang ditumbuhi bulu-bulu tipis. Namun sekuat hati ia menahan tangannya agar tidak lancang. Ibu hamil tidak boleh tidur larut malam, cepat tidur, pikirnya. Aduh, ketahuan deh. Aku pikir Bang Saki udah tidur. Ayla terkejut karena ia pikir Saki telah tidur, nyatanya, ia sama seperti dirinya yang masih terjaga. Segera ia berbalik memunggungi Saki, ia menutup wajahnya karena malu telah ketahuan mengintip. Saki membuka matanya kemudian tersenyum menatap punggung istrinya. Ia tahu Ayla pasti sedang menahan malu karena ketahuan diam-diam memperhatikan dirinya. Ayla mulai gelisah karena rasa mual itu tiba-tiba datang. Perutnya seakan diaduk dan ingin dikeluarkan. Tapi ia canggung jika harus muntah di depan suaminya. Takut Saki merasa jijik. Saki yang masih belum kembali memejamkan matanya melihat kegelisahan Ayla. "Ai, kamu kenapa?" Ayla tidak menjawab tapi masih tetap memegangi perutnya dan menahan satu tangannya di mulut. "Kamu mau sesuatu? Atau ada yang tidak nyaman?" Tanya Saki lagi. Ia mengangkat sebagian tubuhnya dan bertumpu pada siku kirinya. Ayla menggeleng. "Enggak, cuma perutnya aja nggak enak." "Mual," jawab Ayla. Jantung Ayla bagai dipacu begitu cepat. Aliran darahnya seakan mengalir dengan deras. Sebuah tangan melingkar dan mengelus perutnya. Siapa lagi jika bukan Saki pelakunya? Pria itu mengelus pelan perut Ayla seraya berucap, "Nak, jangan nakal ya di sana. Kasihan bunda kamu," ucapnya. Ayla tersentak tanpa sadar ia mem-alik perutnya menjadi telentang. Saki bangun dan mencondongkan wajahnya mengecup perut Ayla yang terbungkus selimut. "Baik-baik ya, di sana. Sekarang tidur, kasihan bunda butuh istirahat." Saki beralih mengecup kening Ayla. Jantung Ayla semakin berdetak lebih cepat. Perlakuan Saki sudah seperti suami yang sesungguhnya. Tapi Saki kan memang suami sungguhan. Sejak kapan emang dia menganggap pernikahan ini main-main? "Udah, tidur." "Dah malam," ucap Saki kemudian ia kembali berbaring dan tidur. Kali ini dia benar-benar tidur. Melihat Saki telah memejamkan mata, Ayla kembali memunggungi Saki. Ia menutup matanya dengan masih mengatur nafas dan detak jantungnya yang sedang tidak baik-baik saja. Pagi hari Ayla bangun kesiangan. Tidak seperti biasanya yang setiap bangun tidur akan merasakan mual. Kali ini Ayla tidak mengalami morning sickness. Ayla melihat ke samping, sudah tidak ada Saki. Namun tidak lama ia melihat Saki keluar dari kamar mandi telah memakai pakaian lengkap. "Sudah bangun?" tanya Saki. "Kenapa abang gak bangunin aku?" tanya Ayla. "Kamu tidurnya nyenyak banget. Saya nggak tega bangunin kamu." Saki berjalan menuju meja rias dan mengambil jam tangan lalu memakainya. Ayla turun dari ranjang kemudian berlalu menuju kamar mandi. Ia mengambil air wudhu, meski waktu subuh telah lewat. Tapi ia akan tetap sholat, daripada tidak sama sekali. Pergerakan Ayla tidak luput dari pantauan Saki. Asa rasa sejuk menusuk hati Saki. Dia merasa beruntung memiliki istri yang taat beribadah. Tidak seperti dirinya, jangankan ibadah lainnya. Sholat 5 waktu saja kadang ia sering abaikan. "Bang, masih pagi kok udah tapi gitu?"
Tanya Ayla sambil melipat mukenanya. Ia melihat Saki telah rapi mengenakan jas dan juga dasi. Saya ada meeting pagi ini. Jadi berangkat kerja lebih awal, jawab Saki. Memangnya kerjaan abang itu apa? Ayla mulai penasaran dengan pekerjaan suaminya. Hanya penjual rumah aja, kok. Oh ya, kalau boleh saya minta. Kamu resign aja dari kerjaan kamu. Apalagi sekarang kamu lagi hamil, kamu harus banyakin istirahat. Tapi, Bang, masa aku diam aja di rumah tanpa ada kegiatan apapun? Ayla yang biasa bekerja dan tidak bergantung pada orang lain, merasa tidak nyaman jika hanya ongkang-ongkang kaki. Tapi rupanya ia lupa jika suaminya ini orang kaya. Penghasilan saya tidak akan habis hanya untuk menghidupimu. Saya masih sanggup memenuhi semua kebutuhanmu dan juga keluargamu. Dan kamu tidak usah khawatir, kamu tidak akan pernah merasa bosan. Biar nanti saya minta mama ajak kamu ke salon sama restorannya. Meski masih bingung dengan pekerjaan sang suami, tapi Ayla yakin jika suaminya ini berpenghasilan tinggi. Mau tidak mau ia akan menuruti permintaan suaminya untuk keluar dari pekerjaan lamanya. Baiklah, aku akan ngundurin diri. Oh ya, Bang. Aku juga mau minta izin, mau ngambil barang-barang aku yang ada di kontrakan. Boleh, nanti saya antar kamu ke sana. Sekalian berangkat kerja. Bawa barang-barang yang penting aja, nggak harus semuanya. Sisanya kamu bisa kasihkan pada yang membutuhkan aja. Ayla mengangguk patuh. Kemudian ia mengikuti suaminya keluar dari kamar dan langsung turun menuju meja makan untuk sarapan.